Sahabat channel Lansia Sehat yang luar biasa. Kami tahu, di balik senyum tulus yang sahabat pancarkan setiap hari, tersimpan perjalanan panjang yang penuh kisah. Ada kisah perjuangan membesarkan anak-anak, kisah menjaga rumah tangga tetap hangat, kisah bekerja keras demi keluarga, bahkan kisah jatuh bangun dalam menghadapi penyakit yang datang silih berganti. Di usia sekarang ini, semua kisah itu menjadi bagian dari ketegaran dan ketulusan hati yang luar biasa. Karena itu, kami selalu merasa terhormat bisa berbicara langsung kepada sahabat lansia yang penuh pengalaman dan kebijaksanaan. Mungkin sekarang aktivitas sahabat tidak sepadat dulu. Tidak lagi berangkat kerja pagi-pagi, tidak lagi harus mengurus anak sekolah, atau menghadiri pertemuan-pertemuan sosial seperti saat muda. Tapi justru di masa inilah, kita diberi kesempatan lebih banyak untuk memperhatikan diri sendiri, memeriksa kembali apa saja yang sudah kita lalui, dan menata ulang kebiasaan demi kesehatan tubuh. Sahabat lansia yang kami cintai. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari para sahabat kita adalah, apakah di usia senja, kita masih bisa memperbaiki kesehatan? Jawabannya, sangat bisa. Banyak penelitian medis telah menunjukkan bahwa gaya hidup sehat, bahkan yang baru dimulai di usia 60-an atau 70-an sekalipun, masih bisa memberikan manfaat besar. Tubuh kita, meskipun menua, tetap memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Asalkan diberi nutrisi yang tepat, istirahat cukup, dan gerakan fisik yang rutin, tubuh bisa menjadi lebih bugar dan kuat. Dan disinilah peran makanan lokal seperti tempe menjadi sangat penting. Tempe bukan makanan mahal, bukan pula makanan asing. Tempe adalah bagian dari budaya makan kita. Dari anak-anak hingga orang tua, semua mengenalnya. Tapi mungkin belum banyak yang tahu bahwa tempe adalah makanan super, yang bisa membantu menjaga otot, memperkuat tulang, menjaga kesehatan jantung, bahkan membantu mengontrol gula darah. Sahabat channel Lansia Sehat, pernahkah sahabat merasa bahwa tubuh terasa lebih cepat lelah daripada dulu? Atau mungkin lutut terasa nyeri saat naik tangga? Atau nafsu makan menurun, tidur tidak nyenyak, kulit mulai kering, dan daya tahan tubuh menurun? Hal-hal tersebut adalah hal yang wajar di usia lanjut. Tapi bukan berarti kita harus menyerah dan pasrah. Justru sekarang saatnya kita berteman dengan makanan yang bisa membantu mengatasi semua keluhan itu, termasuk salah satunya adalah tempe. Kami yakin, sebagian besar sahabat channel Lansia Sehat sudah pernah menyantap tempe. Bisa jadi hampir setiap minggu, bahkan setiap hari. Namun, apakah sahabat sudah tahu betul apa kandungan gizinya? Apakah sahabat tahu bahwa fermentasi pada tempe menghasilkan vitamin B12 alami yang sangat langka pada makanan nabati? Atau bahwa tempe mengandung fitokimia isoflavon, sejenis zat alami dari kedelai, yang terbukti mampu menurunkan kolesterol, menjaga kepadatan tulang, dan membantu mencegah kanker? Mungkin juga sahabat belum tahu bahwa tempe mengandung serat pangan alami, yang sangat baik untuk pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil? Inilah alasan mengapa kami sangat antusias mengangkat topik ini secara khusus untuk sahabat semua. Karena kami ingin mengembalikan rasa percaya diri sahabat terhadap makanan tradisional, bukan hanya karena murah dan mudah didapat, tapi karena memang sangat bermanfaat. Sahabat lansia yang kami banggakan, mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang rela membayar mahal untuk membeli suplemen impor dari luar negeri, padahal di dapur mereka ada tempe? Berapa banyak yang sibuk mencari solusi kesehatan dari luar negeri, sementara solusi itu tumbuh dan berkembang di negeri sendiri? Tempe bukan hanya makanan yang sederhana, tetapi juga simbol kecerdasan lokal. Di balik proses fermentasi kacang kedelai dengan ragi tempe, Rhizopus oligosporus, tersembunyi keajaiban mikrobiologi yang sangat besar. Sahabat channel Lansia Sehat, kesehatan adalah nikmat yang seringkali baru kita sadari betapa berharganya ketika mulai berkurang. Dulu, saat muda, makan seenaknya, tidur larut malam, jarang olahraga, tidak terasa akibatnya. Tapi sekarang, sedikit saja kita salah makan, langsung terasa, asam lambung naik, sendi ngilu, pusing, dan sebagainya. Karena itulah, dalam seri video kali ini, kami ingin menemani sahabat semua untuk menggali kembali nilai kesehatan melalui pola makan tradisional yang tidak hanya ekonomis, tapi juga ilmiah dan sehat. Dan kami percaya, kesehatan bukan tujuan akhir, melainkan kendaraan. Dengan tubuh yang sehat, sahabat bisa tetap ibadah dengan khusyuk, tetap silaturahmi dengan keluarga, tetap semangat berkebun, atau bahkan menggendong cucu yang lucu. Betapa indahnya hidup jika semua itu bisa dilakukan tanpa rasa nyeri, tanpa cepat lelah, dan tanpa harus tergantung pada obat-obatan. Sebelum kita akhiri bab pembuka ini dan masuk ke bab-bab berikutnya,
Izinkan kami berbagi satu testimoni singkat dari salah satu sahabat channel Lansia Sehat. Saya sudah berumur 68 tahun. Dulu sering sakit mak dan lutut mudah nyeri. Tapi sejak saya mulai rutin konsumsi tempe, minimal 4 kali seminggu, kondisi saya jauh membaik. Nafsu makan meningkat, tidur lebih nyenyak, dan yang paling terasa, badan tidak cepat lelah. Sekarang saya bisa ikut senam lansia lagi setiap Jumat pagi. Bu Rini, Surakarta. Cerita seperti Bu Rini ini bukan satu atau dua saja. Sudah banyak lansia yang merasakan manfaat luar biasa dari tempe. Dan di episode berikutnya, kita akan mengulas kandungan-kandungan ajaib dalam tempe, dari protein nabati berkualitas tinggi, hingga vitamin hasil fermentasi yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, mari jadikan momen ini sebagai titik awal untuk lebih mencintai tubuh kita, lebih menghargai makanan sehat yang alami, dan lebih bijak dalam memilih apa yang masuk ke tubuh kita setiap hari. Setelah tadi kita berbincang hangat di bab pembuka tentang pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut, kini saatnya kita mulai masuk ke pembahasan utama. Topik pertama yang akan kita kupas adalah tentang tempe sebagai makanan rakyat yang sangat kaya nutrisi, khususnya untuk para sahabat lansia. Tempe sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Di banyak rumah, tempe hadir dalam berbagai bentuk, digoreng, ditumis, dibuat bacem, bahkan sebagai bahan utama sambal. Tempe bukan makanan mahal. Tempe bukan makanan langka. Tapi justru dalam kesederhanaannya itu, tersimpan kandungan gizi luar biasa yang sangat cocok untuk menunjang kesehatan para lansia. Mari kita mulai dari sejarahnya dulu. 1. Asal-usul tempe, warisan budaya yang sehat. Tempe berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Jawa. Sejarah mencatat bahwa tempe sudah dikenal sejak abad ke-16. Proses pembuatannya pun sederhana namun cerdas. Kacang kedelai direbus, kemudian diberi ragi, lalu difermentasi selama 1 hingga 2 hari. Proses fermentasi ini adalah kunci dari segalanya. Berbeda dari tahu yang hanya mengambil sari protein kedelai, tempe menggunakan seluruh bagian biji kedelai. Maka tak heran, seratnya masih utuh, kandungan gizi lengkap, dan hasil fermentasinya menghasilkan zat-zat baru yang sangat bermanfaat. Tempe bisa disebut sebagai makanan tradisional Indonesia yang paling lengkap dari sisi gizi. Bahkan, dunia internasional pun mengakuinya. Di banyak negara maju, tempe kini masuk ke dalam daftar superfood atau makanan super karena kandungan gizinya yang luar biasa. 2. Kandungan gizi dalam tempe, rahasia kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, mari kita lihat lebih dalam, apa saja sih kandungan tempe, dan bagaimana manfaatnya secara langsung untuk tubuh kita? A. Protein nabati berkualitas tinggi. Salah satu kandungan utama tempe adalah protein nabati. Kandungan proteinnya mencapai 19-21 gram per 100 gram tempe. Ini sangat tinggi dan sebanding dengan protein hewani. Untuk lansia, protein sangat penting untuk mencegah penyusutan otot, sarkopenia, mempercepat penyembuhan luka, menjaga daya tahan tubuh, membantu produksi hormon dan enzim. Berbeda dari daging merah, protein dalam tempe tidak mengandung lemak jenuh tinggi, sehingga aman untuk jantung dan pembuluh darah lansia. B. Serat pangan. Tempe mengandung serat alami karena menggunakan kedelai utuh. Serat ini sangat baik untuk menjaga kesehatan usus, mencegah sembelit, mengontrol kadar gula darah, menurunkan kolesterol jahat, LDL. Masalah pencernaan seperti sembelit sering dialami lansia, dan serat dalam tempe bisa menjadi solusi alami tanpa efek samping. C. Vitamin B12. Ini adalah salah satu keunggulan tempe yang tidak dimiliki oleh sayuran lain. Vitamin B12 biasanya hanya ada di produk hewani, namun karena fermentasi oleh mikroorganisme, tempe menghasilkan B12 secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga sistem saraf, mencegah anemia, meningkatkan energi. Lansia sering kekurangan B12 karena penyerapan tubuh yang menurun. Konsumsi tempe rutin bisa membantu mengatasinya. D. Isoflavon, fitokimia dari kedelai. Isoflavon adalah senyawa alami dari kedelai yang memiliki efek seperti hormon estrogen dalam tubuh. Isoflavon sangat bermanfaat untuk menjaga kepadatan tulang, mengurangi gejala menopause, melindungi jantung, menurunkan risiko kanker, terutama kanker payudara dan prostat. E. Kalsium, fosfor, dan zat besi.
Tempe mengandung kalsium dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang, serta zat besi untuk mencegah anemia. Kombinasi ini sangat baik bagi lansia untuk mencegah osteoporosis dan menjaga vitalitas. F. Probiotik alami. Tempe adalah hasil fermentasi, maka ia mengandung mikroorganisme baik atau probiotik yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan flora usus, memperkuat sistem imun, mengurangi peradangan kronis. Probiotik juga sangat membantu pencernaan pada lansia yang mulai lambat menyerap nutrisi. 3. Mengapa tempe sangat cocok untuk lansia? Ada banyak alasan mengapa tempe sangat direkomendasikan untuk usia lanjut. Lunak dan mudah dicerna, tidak seperti daging merah yang keras. Tempe mudah diolah dan tidak memberatkan lambung. Ramah kantong, murah, tapi bernutrisi tinggi. Cocok bagi lansia yang hidup hemat tanpa harus mengorbankan kualitas gizi. Rendah kolesterol dan lemak jenuh, sehingga tidak memicu tekanan darah tinggi atau kolesterol naik. Multigizi dalam satu potong tempe. Terdapat protein, serat, vitamin, mineral, dan zat bioaktif lain. Cocok untuk semua kondisi, baik untuk yang memiliki diabetes, darah tinggi, asam urat, maupun kondisi umum lainnya. 4 cara menyajikan tempe agar gizinya tetap terjaga. Sahabat lansia sering bertanya, bagaimana cara terbaik mengonsumsi tempe agar manfaatnya maksimal? Berikut tipsnya. Jangan digoreng terlalu kering atau gosong, karena ini bisa merusak kandungan isoflavon dan vitaminnya. Gunakan metode kukus, rebus, atau panggang sebagai variasi sehat. Gabungkan dengan sayur dan rempah alami, seperti tempe tumis bayam, tempe kukus dengan daun salam, atau pepes tempe. Hindari penggunaan penyedap berlebihan, cukup garam secukupnya dan bumbu alami. Jika digoreng, gunakan minyak yang tidak digunakan berulang kali. 5 testimoni lansia merasakan khasiat tempe dalam keseharian. Mari kita simak beberapa cerita dari sahabat lansia. Saya punya diabetes. Awalnya takut makan tempe karena katanya kedelai manis. Tapi ternyata setelah dijelaskan dokter, tempe malah bisa membantu stabilkan gula darah. Saya konsumsi seminggu 4 kali, dan gula darah saya dari 240 sekarang sudah stabil di 160. Pak Yusuf, 65 tahun, Pekalongan. Saya punya asam urat, tapi tempe justru tidak memperparah. Dulu saya salah kira, tempe bikin nyeri sendi. Tapi setelah saya ganti menu dari daging ke tempe, badan terasa lebih ringan dan nyeri lutut berkurang. Busri, 70 tahun, Madiun. Sejak saya pensiun, saya sering merasa cepat lelah. Tapi saya mulai mengatur pola makan, termasuk rutin konsumsi tempe, dan hasilnya luar biasa. Tenaga meningkat, tidur pun lebih nyenyak. Pak Darman, 67 tahun, Garut. Penelitian dari IPB, Universitas Indonesia, hingga Harvard Medical School menunjukkan bahwa tempe punya indeks glikemik rendah, cocok untuk penderita diabetes. Penelitian dari Jepang menyebutkan bahwa konsumsi tempe selama 3 bulan dapat menurunkan kadar kolesterol hingga 15%. Studi di Eropa menyebut tempe sebagai fermented soy miracle, karena kandungan B12 alaminya yang langka pada tumbuhan. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami banggakan. Dengan semua informasi ini, mari mulai hari ini, jadikan tempe sebagai bagian dari menu harian. Tidak perlu mewah, tidak perlu mahal. Yang penting adalah rutin, konsisten, dan diproses dengan cara yang tepat. Tempe adalah hadiah dari alam untuk kita. Tempe adalah bukti bahwa makanan sehat bisa berasal dari tradisi. Tempe adalah kawan setia di usia senja. Setelah memahami kandungan dan keistimewaan tempe dari sisi nutrisi, pada bab selanjutnya kita akan bahas lebih dalam. Bagaimana tempe bisa menjaga kekuatan otot dan tulang di usia senja. Kita akan bahas tentang pencegahan osteoporosis, pemeliharaan sendi, dan bagaimana protein dari tempe bisa menolong lansia tetap aktif dan mandiri. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati. Setelah kita mengenal lebih dalam tentang kandungan gizi dalam tempe dan berbagai manfaatnya, kini saatnya kita mengulas topik yang tak kalah penting, terutama bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun, yaitu bagaimana tempe bisa membantu menjaga kekuatan otot dan tulang. Banyak lansia yang mengalami keluhan seperti sering merasa lemas atau cepat lelah, lutut yang mulai nyeri atau sulit ditekuk, pinggang yang sering sakit bila berdiri lama, otot kaki yang terasa mengecil, tidak kuat lagi mengangkat barang ringan. Semua keluhan ini bukanlah hal yang jarang. Sebaliknya, ini adalah permasalahan umum pada masa lansia. Namun, kabar baiknya,
Semua itu bisa dihambat, dicegah, dan bahkan diperbaiki, salah satunya dengan memperbaiki pola makan, termasuk rutin mengonsumsi tempe. 1. Masalah penurunan otot dan tulang pada lansia. Sebelum kita membahas manfaat tempe secara spesifik, mari kita pahami dulu apa yang terjadi pada tubuh kita saat usia terus bertambah. A. Sarkopenia, penyusutan massa otot. Sarkopenia adalah kondisi di mana otot mulai menyusut seiring bertambahnya usia. Proses ini biasanya mulai terasa sejak usia 50 tahun dan semakin cepat saat memasuki usia 60-70 tahun. Otot bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan, stabilitas tubuh, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gejala awal sarkopenia antara lain: sulit bangun dari posisi duduk, tidak kuat naik tangga, berjalan lebih lambat, mudah terjatuh. B. Osteoporosis, kerapuhan tulang. Osteoporosis adalah kondisi saat tulang menjadi lebih rapuh dan mudah retak. Umumnya terjadi karena hilangnya kepadatan tulang akibat kekurangan kalsium dan hormon, serta gaya hidup yang kurang aktif. Lansia dengan osteoporosis sangat rentan patah tulang, bahkan hanya karena tergelincir ringan. Gejalanya antara lain: tinggi badan menyusut, punggung membungkuk, nyeri tulang punggung atau pinggang, mudah retak meski cedera ringan. 2. Peran nutrisi dalam menjaga otot dan tulang. Untuk menjaga kekuatan otot dan tulang di usia lanjut, tubuh kita membutuhkan nutrisi tertentu, seperti protein untuk pembentukan dan perbaikan otot, kalsium untuk kekuatan tulang, fosfor dan magnesium untuk kepadatan tulang, vitamin D dan K2 membantu penyerapan kalsium ke tulang, antioksidan untuk mengurangi peradangan otot dan sendi. Sayangnya, banyak lansia yang tidak mendapatkan cukup nutrisi tersebut, baik karena pola makan tidak seimbang, kesulitan mengunyah, nafsu makan menurun, atau karena tidak tahu makanan apa yang mengandung zat-zat penting tadi. 3. Tempe, solusi alami untuk kesehatan otot dan tulang lansia. Sekarang mari kita lihat bagaimana tempe bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang penting untuk menjaga otot dan tulang tetap kuat. A. Protein berkualitas tinggi untuk otot. Tempe adalah sumber protein nabati yang lengkap. Artinya, ia mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh manusia. Ini sangat langka untuk sumber nabati. Protein dalam tempe membantu mencegah penyusutan otot, mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas fisik, meningkatkan kekuatan otot lansia, memelihara jaringan otot secara berkelanjutan. Riset dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi cukup protein setiap hari memiliki massa otot yang lebih stabil, lebih kuat, dan lebih mandiri dalam beraktivitas. B. Kalsium, fosfor, dan magnesium untuk tulang. Tempe mengandung mineral penting yang sangat dibutuhkan tulang, yaitu kalsium, mencegah pengeroposan tulang, fosfor, membentuk struktur tulang, magnesium, mengatur keseimbangan mineral di tulang. Kombinasi ketiganya sangat membantu dalam mencegah osteoporosis dan menjaga struktur tulang tetap padat dan kuat. C. Isoflavon, hormon alami penjaga kepadatan tulang. Isoflavon dalam tempe bekerja seperti estrogen alami, yang sangat penting terutama bagi wanita lansia pasca menopause. Hormon estrogen memiliki peran utama dalam menjaga kepadatan tulang. Setelah menopause, produksi estrogen menurun drastis, menyebabkan tulang cepat keropos. Isoflavon dari tempe dapat mengisi kekosongan hormon ini secara alami dan aman. Studi dari Jepang menunjukkan bahwa wanita lansia yang rutin mengonsumsi kedelai fermentasi seperti tempe memiliki kepadatan tulang yang lebih baik dibandingkan yang tidak mengonsumsinya. 4. Cara menyajikan tempe untuk memaksimalkan manfaat bagi otot dan tulang. Agar manfaat dari tempe bisa didapatkan secara optimal, berikut beberapa tips yang bisa sahabat lansia terapkan di rumah. Kukus atau tumis ringan dibandingkan menggoreng kering. Kombinasikan dengan sayur hijau seperti bayam, kangkung, brokoli untuk meningkatkan asupan vitamin K dan serat. Buat sup tempe dengan kaldu ayam atau sayur untuk tekstur yang lembut dan mudah dicerna. Konsumsi secara rutin, minimal 3-4 kali dalam seminggu. 5. Latihan fisik ringan, tempe kombinasi hebat. Sahabat channel Lansia Sehat, selain makanan bergizi, otot dan tulang juga perlu latihan fisik ringan. Kombinasi antara konsumsi tempe dan olahraga ringan bisa memberikan hasil luar biasa. Beberapa latihan ringan untuk lansia. Senam peregangan 15 menit setiap pagi. Jalan kaki santai selama 30 menit.
Naik turun tangga perlahan. Latihan duduk berdiri dari kursi. Angkat botol air sebagai latihan beban ringan. Latihan ini merangsang otot untuk tetap aktif dan bekerja sama dengan nutrisi dari tempe untuk membentuk jaringan otot baru. 6 cerita nyata. Lansia semakin kuat dengan tempe. Saya dulu gampang lelah dan lutut sering sakit. Tapi sejak mulai senam lansia dan makan tempe hampir setiap hari, badan terasa enteng, lutut jarang nyeri. Sekarang saya bisa membantu anak saya bersih-bersih rumah tanpa ngos-ngosan. Bu Aminah, 66 tahun, Yogyakarta. Dokter saya sarankan untuk memperbanyak makanan yang mengandung protein dan kalsium. Saya pilih tempe karena murah dan enak. Hasilnya terasa. Tulang tidak sering sakit lagi dan jalan jadi lebih kuat. Pak Nasir, 70 tahun, Bandung. 7. Dukungan ilmiah. Tempe untuk masa otot dan kepadatan tulang. Penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyebutkan bahwa konsumsi tempe sebanyak 100 gram per hari selama 3 bulan dapat meningkatkan kekuatan otot lengan dan tungkai pada lansia, meningkatkan densitas tulang terutama pada wanita menopause, meningkatkan kadar hemoglobin dan energi. Tempe juga dinilai aman untuk dikonsumsi jangka panjang, tanpa efek samping signifikan. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, jangan menunggu tubuh benar-benar lemah baru memperbaiki pola makan. Mulailah dari sekarang. Konsumsi tempe secara rutin, sederhana, tapi konsisten. Sertai dengan gerakan ringan setiap hari. Maka tubuh akan merespons dengan cara yang indah, lebih kuat, lebih bugar, dan lebih mandiri. Karena saat tubuh sehat, hati pun ikut bahagia. Kita bisa tetap berkegiatan, bercanda dengan cucu, pergi ke pengajian, atau bahkan menanam sayur di halaman. Setelah mengetahui betapa besarnya peran tempe dalam menjaga otot dan tulang, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam manfaat tempe bagi jantung dan kolesterol, 2 masalah besar yang juga kerap mengintai para lansia. Bagaimana tempe membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan menurunkan kolesterol? Semua akan kita bahas di bab 4, tempe untuk jantung dan kolesterol, teman setia lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami banggakan. Setelah kita memahami manfaat tempe dalam menjaga kekuatan otot dan kesehatan tulang di usia senja, kini kita akan menyelami bab yang sangat penting, peran tempe dalam menjaga kesehatan jantung dan mengontrol kadar kolesterol. Mengapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyakit jantung dan kolesterol tinggi merupakan 2 penyebab utama kematian pada lansia, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dan banyak dari kita yang mungkin belum menyadari bahwa pola makan sehari-hari sangat berpengaruh terhadap kondisi ini. Yang menarik adalah, tempe, makanan sederhana yang sering dianggap biasa saja, ternyata menyimpan manfaat luar biasa dalam menjaga kesehatan jantung dan mengendalikan kolesterol. Mari kita bahas secara bertahap. 1. Mengapa lansia rentan terkena penyakit jantung dan kolesterol tinggi? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan, termasuk di sistem kardiovaskular. Pembuluh darah menjadi kaku, sehingga tekanan darah mudah naik. Jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kadar kolesterol cenderung meningkat, terutama kolesterol jahat, LDL. Penumpukan plak di arteri lebih mudah terjadi karena metabolisme melambat. Akibatnya, banyak lansia mengalami tekanan darah tinggi, hipertensi, kolesterol tinggi, penyumbatan pembuluh darah, aterosklerosis, risiko serangan jantung atau stroke. Sayangnya, sebagian besar penderita tidak merasakan gejala awal. Tahu-tahu kolesterol sudah 280 mg/dl. Atau, tahu-tahu jantung sudah membesar karena tekanan darah yang tidak dikontrol selama bertahun-tahun. 2. Bagaimana tempe membantu menjaga kesehatan jantung dan kolesterol? Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita telaah satu persatu kandungan tempe dan bagaimana ia bekerja membantu sistem kardiovaskular kita. A. Lemak sehat, bukan lemak jahat. Tempe mengandung lemak tak jenuh yang sangat baik untuk jantung. Lemak ini berperan untuk menurunkan kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kolesterol baik, HDL, mencegah peradangan pada pembuluh darah. Sebaliknya, lemak jenuh seperti yang ada di daging merah, santan pekat, atau makanan digoreng dalam minyak jelantah justru meningkatkan risiko penyakit jantung. Tempe menawarkan solusi lemak sehat dari sumber nabati. B. Isoflavon untuk menurunkan kolesterol. Isoflavon dalam tempe bukan hanya baik untuk tulang dan hormon, tapi juga terbukti efektif menurunkan kolesterol.
Senyawa ini bekerja dengan cara menghambat produksi kolesterol di hati, meningkatkan ekskresi kolesterol lewat empedu, mengurangi oksidasi LDL, kolesterol jahat yang menyebabkan plak. Bahkan penelitian dari Harvard menyatakan bahwa konsumsi isoflavon 25 hingga 50 mg per hari dapat menurunkan kolesterol total hingga 10-15. Tempe bisa menyumbang sebagian besar kebutuhan isoflavon ini. C. Serat larut yang mengikat kolesterol. Serat dalam tempe, terutama serat larut, soluble fiber, memiliki kemampuan mengikat kolesterol di usus dan membuangnya bersama feses. Artinya, lebih sedikit kolesterol yang diserap ke dalam darah. Inilah alasan mengapa serat sangat penting bagi penderita kolesterol tinggi dan juga penderita jantung. Selain itu, serat juga membantu mengontrol berat badan, mencegah lonjakan gula darah, menurunkan tekanan darah. D. Magnesium dan kalium. Kedua mineral ini membantu mengatur detak jantung dan menurunkan tekanan darah. Tempe mengandung magnesium dan kalium dalam jumlah yang cukup signifikan, yang sangat berguna bagi lansia dengan hipertensi ringan hingga sedang. 3. Hasil penelitian tentang tempe dan jantung. Berikut beberapa temuan ilmiah yang mendukung manfaat tempe untuk jantung dan kolesterol. Penelitian di IPB menunjukkan bahwa konsumsi tempe 3 kali seminggu selama 6 minggu dapat menurunkan LDL sebanyak 13% dan meningkatkan HDL sebanyak 8%. Studi di Jepang menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi produk fermentasi kedelai memiliki risiko penyakit jantung lebih rendah 30%. World Health Organization, WHO, mengkategorikan tempe sebagai makanan fermentasi dengan potensi cardioprotektif alias pelindung jantung alami. Mungkin masih banyak di antara kita yang merasa belum makan enak kalau belum makan daging. Namun kita perlu jujur, daging merah, apalagi yang berlemak dan digoreng, justru bisa menjadi beban bagi tubuh lansia. Testimoni lansia, jantung lebih sehat karena tempe. Saya dulu punya kolesterol tinggi, di atas 250. Sering pusing dan cepat lelah. Setelah rutin konsumsi tempe, kolesterol saya turun jadi 180 dalam 3 bulan. Sekarang saya tetap makan tempe seminggu 4 kali. Pak Wahid, 68 tahun, Semarang. Saya punya riwayat hipertensi. Dokter minta saya diet rendah lemak. Saya ganti lauk saya dari daging ke tempe, dan hasilnya luar biasa. Tekanan darah jadi stabil. Bu Nur, 65 tahun, Bogor. Sudah 4 tahun saya tidak makan gorengan, termasuk tempe goreng. Tapi saya tetap makan tempe kukus, pepes tempe, dan tempe oseng cabai hijau. Saya merasa lebih ringan dan jantung tidak sering berdebar. Pak Irwan, 72 tahun, Jakarta. 6 tips memasak tempe yang ramah jantung. Untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi jantung dan kolesterol, hindari cara memasak yang bisa merusak kandungan tempe. Hindari menggoreng dengan minyak berulang. Sebaiknya gunakan minyak baru dan panas sedang. Gunakan metode kukus, panggang, atau rebus untuk hasil lebih sehat. Tambahkan bumbu alami seperti bawang putih, daun salam, kunyit, atau jahe yang juga punya efek menurunkan tekanan darah. Buat variasi seperti pepes tempe daun kemangi, tempe kukus isi sayuran, tempe rebus sambal tomat, tempe tumis kacang panjang. 7. Kombinasi tempe dan pola hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat. Untuk menjaga jantung dan kolesterol, makanan sehat seperti tempe harus diimbangi dengan berjalan kaki setiap hari minimal 20-30 menit, mengelola stres dengan doa, zikir, dan aktivitas menyenangkan, mengurangi konsumsi garam dan gula berlebih, berhenti merokok dan hindari makanan cepat saji. Tempe bisa menjadi langkah awal sederhana untuk perubahan besar dalam hidup. 8 kata dokter. Tempe layak masuk menu penderita kolesterol dan hipertensi. Dr. Farid Aziz, SPPD KKV, spesialis penyakit dalam dan konsultan kardiovaskular, menyampaikan, tempe adalah makanan lokal dengan manfaat luar biasa. Saya merekomendasikan tempe sebagai salah satu sumber protein utama bagi pasien lansia, khususnya yang mengalami hipertensi atau kolesterol tinggi. Yang penting adalah cara pengolahannya, jangan digoreng dengan minyak jelantah, dan hindari tambahan garam berlebihan. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga kesehatan jantung tidak harus mahal. Tidak perlu harus membeli suplemen dari luar negeri atau makanan berlabel impor. Kita hanya perlu mengenal dan mencintai makanan lokal kita sendiri. Tempe adalah contohnya. Tempe bukan sekadar makanan.
Tempe adalah alat perjuangan kita melawan penyakit. Tempe adalah bentuk ikhtiar kita menjaga tubuh yang sudah diberikan oleh Allah dengan penuh kasih. Setelah membahas manfaat tempe bagi kesehatan jantung dan kolesterol, bab selanjutnya akan membahas manfaat tempe dalam menjaga pencernaan, gula darah, dan imunitas tubuh. Karena ketiga aspek ini juga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup lansia sehari-hari. Semua akan dibahas di bab 5, menjaga pencernaan, gula darah, dan imunitas dengan tempe. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia. Setelah kita membahas bagaimana tempe membantu menjaga kesehatan otot, tulang, jantung, dan kolesterol, kini kita akan beranjak ke pembahasan yang tak kalah penting, yakni bagaimana tempe dapat menjaga sistem pencernaan, mengontrol kadar gula darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun. 3 pilar utama kesehatan lansia yang kerap kali mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Di usia senja, tubuh kita menjadi jauh lebih sensitif terhadap makanan yang masuk. Organ-organ pencernaan seperti lambung, usus, dan pankreas tidak lagi seaktif dulu. Sistem kekebalan tubuh juga melemah, membuat kita lebih mudah terkena infeksi, pilek, bahkan penyakit kronis seperti diabetes dan mak kronis. Namun, dengan memilih makanan yang tepat, seperti tempe, banyak dari masalah tersebut dapat diatasi secara alami. Mari kita bahas satu persatu bagaimana tempe berperan dalam menjaga 3 hal vital tersebut. 1. Tempe dan kesehatan pencernaan lansia. Pencernaan adalah fondasi kesehatan. Bila sistem pencernaan terganggu, maka penyerapan nutrisi juga akan terhambat. Itulah sebabnya banyak lansia mengalami sembelit, susah buang air besar, perut kembung, nafsu makan menurun, GERD atau asam lambung naik, peradangan usus. Salah satu kunci mengatasi gangguan ini adalah mengonsumsi makanan yang mudah dicerna dan kaya akan serat serta probiotik. Dan tempe adalah salah satu makanan yang memenuhi syarat tersebut. A. Tempe mengandung probiotik alami. Tempe dihasilkan melalui proses fermentasi menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Selama fermentasi ini, terbentuklah mikroorganisme baik, probiotik, yang membantu menyeimbangkan flora usus. Manfaat probiotik dalam tempe: meningkatkan penyerapan zat gizi dalam usus, mencegah pertumbuhan bakteri jahat, mengurangi peradangan pada saluran cerna, membantu memproduksi enzim pencernaan alami. Berbeda dari suplemen probiotik yang mahal dan perlu pendingin, tempe adalah sumber probiotik yang murah, alami, dan tidak memerlukan perlakuan khusus. B. Kaya serat, lawan sembelit dan buang air tidak lancar. Masalah pencernaan yang paling sering dialami lansia adalah sembelit. Serat dalam tempe membantu meningkatkan gerakan usus dan melunakkan feses. Serat juga berperan sebagai makanan bagi bakteri baik di usus, prebiotik. Manfaat langsung: buang air besar lebih lancar, mengurangi risiko ambeien, mengurangi perut kembung. 2. Tempe dan kontrol gula darah, diabetes. Penyakit diabetes sangat umum di usia lanjut. Banyak lansia harus rutin minum obat, suntik insulin, atau memantau gula darah harian. Namun, pengaturan makan tetap menjadi kunci utama. Kabar baiknya, tempe memiliki indeks glikemik rendah, yang berarti tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Tempe bahkan direkomendasikan oleh ahli gizi untuk penderita diabetes. A. Serat menghambat penyerapan glukosa. Serat dalam tempe memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat, sehingga gula darah naik lebih lambat. Insulin tidak bekerja terlalu keras. Tidak cepat lapar lagi setelah makan. Ini sangat penting untuk menjaga kestabilan gula darah sepanjang hari. B. Kandungan protein dan lemak sehat menjaga kenyang lebih lama. Tempe mengandung protein dan sedikit lemak sehat yang memperlambat pengosongan lambung, mengurangi keinginan ngemil makanan manis, menstabilkan hormon insulin. Hasilnya, kadar gula darah tetap terkontrol tanpa rasa lapar berlebihan. C. Isoflavon dan antiinflamasi alami. Isoflavon dalam tempe juga berfungsi sebagai antiinflamasi yang membantu meringankan komplikasi diabetes, seperti peradangan di pembuluh darah, kerusakan saraf tepi, neuropati, gangguan fungsi ginjal. 3. Tempe dan daya tahan tubuh lansia. Di usia lanjut, sistem kekebalan tubuh secara alami melemah. Kita menjadi lebih rentan terhadap infeksi virus, pilek, flu, batuk, infeksi bakteri, radang tenggorokan, infeksi saluran kemih, luka yang lama sembuh, peradangan kronis,
Maka penting bagi lansia untuk memperkuat imunitas dari dalam, salah satunya dengan konsumsi makanan kaya nutrisi seperti tempe. A. Probiotik meningkatkan imun. Mikroba baik dari tempe meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara menstimulasi produksi sel darah putih, menjaga keseimbangan mikroba usus, memperkuat penghalang alami tubuh dari infeksi. B. Antioksidan dari isoflavon dan vitamin B. Tempe mengandung vitamin B kompleks, B1, B2, B6, B12, penting untuk metabolisme energi dan imunitas. Zat besi dan seng membantu produksi antibodi. Antioksidan alami mencegah kerusakan sel. Dengan nutrisi ini, tubuh lebih siap menghadapi infeksi dan mempercepat proses pemulihan saat sakit. 4. Testimoni lansia, pencernaan lancar, gula darah stabil, dan tubuh lebih kebal. Saya penderita diabetes sejak 8 tahun lalu. Awalnya saya ragu makan tempe, tapi setelah dijelaskan ahli gizi, saya mulai konsumsi tempe 4-5 kali seminggu. Gula darah saya kini lebih stabil, dan saya lebih jarang lapar di malam hari. Bu Hartini, 64 tahun, Sleman. Sebelumnya saya sering susah buang air besar, bisa 3 hari tidak bab. Tapi sejak rutin sarapan tempe kukus dengan nasi merah, sekarang lancar setiap pagi. Pak Eko, 67 tahun, Blitar. Musim hujan biasanya saya pilek terus. Tapi tahun ini saya lebih kuat. Kata dokter, makanan seperti tempe bisa bantu sistem imun. Saya percaya itu, karena sekarang tubuh saya lebih segar. Bu Iin, 70 tahun, Tasikmalaya. 5 cara menyajikan tempe untuk maksimalkan manfaat. Agar manfaat untuk pencernaan, gula darah, dan imun optimal, berikut saran penyajian tempe. Tempe kukus sayuran hijau, tinggi serat dan mudah dicerna. Pepes tempe daun salam, kunyit, antiinflamasi dan kaya antioksidan. Tempe rebus, sambal tomat segar, rendah minyak dan nikmat. Tumis tempe, brokoli jamur, paduan protein, serat, dan vitamin. Tips tambahan. Hindari terlalu banyak garam atau penyedap. Gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa jika perlu menumis. Jangan konsumsi tempe mentah, pastikan sudah dimasak. 6. Dukungan ilmiah. Penelitian oleh Universitas Airlangga dan Fakultas Kedokteran UGM menunjukkan, konsumsi tempe 5x minggu menurunkan gula darah puasa pada lansia diabetes. Tempe meningkatkan jumlah mikrobiota usus baik dalam 2 minggu. Tempe meningkatkan kadar hemoglobin dan antibodi pada lansia yang anemia ringan. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, jika Anda saat ini sedang berjuang mengatur gula darah, menjaga daya tahan tubuh agar tidak gampang sakit, atau menghadapi masalah pencernaan, cobalah untuk mulai menambahkan tempe ke dalam menu harian. Ini bukan soal mengganti makanan secara total, tapi soal menambahkan pilihan sehat yang sederhana dan murah, namun sangat bergizi. Mulailah dari langkah kecil. Tambahkan tempe ke dalam sarapan. Ganti lauk malam dengan pepes tempe. Konsumsi tempe rebus saat lapar malam hari daripada makanan manis. Langkah kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membawa dampak besar untuk tubuh Anda. Sahabat channel Lansia Sehat yang sangat kami hormati, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama dalam video kali ini. Dari awal kita menyapa hangat, hingga menjelajahi manfaat tempe untuk otot, tulang, jantung, kolesterol, pencernaan, gula darah, hingga daya tahan tubuh. Semoga semua yang disampaikan bisa menambah semangat, pengetahuan, dan keyakinan bahwa makanan sederhana seperti tempe adalah salah satu kunci untuk hidup sehat di usia lanjut. Kita tidak sedang berbicara tentang makanan mahal atau obat luar negeri yang susah didapat. Kita sedang berbicara tentang tempe, makanan yang hadir di pasar tradisional, di meja makan sehari-hari, di warung sederhana, dan bahkan di kebun rumah sendiri bagi sebagian sahabat. Tempe bukan hanya soal rasa. Tempe adalah warisan kearifan lokal, hasil fermentasi yang membawa manfaat untuk seluruh tubuh. Dan lebih dari itu, tempe adalah bentuk ikhtiar dan cinta terhadap tubuh yang telah menemani kita sejak muda hingga kini di usia senja. Bagi sahabat lansia yang sedang menghadapi berbagai keluhan kesehatan, jangan putus asa. Perubahan kecil bisa memberi hasil besar. 1 potong tempe hari ini, 1 langkah pagi besok, 1 gelas air hangat tanpa gula di sore hari, semua adalah bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri. Karena kesehatan bukan soal umur panjang semata, tapi soal bagaimana kita bisa menikmati hari-hari dengan nyaman, tetap mandiri, dan terus memberi makna bagi keluarga dan sekitar.
Kami ingin mengajak semua sahabat untuk tidak lagi meremehkan makanan lokal yang penuh gizi. Mulai memilih tempe sebagai bagian penting dalam menu harian. Mengolah tempe dengan cara sehat dan bijak. Menularkan semangat sehat ini kepada anak, cucu, dan sahabat lansia lainnya. Terakhir, kami mendoakan semoga sahabat semua selalu diberi tubuh yang sehat dan kuat, hati yang tenang dan lapang, pikiran yang jernih dan damai, hari-hari yang bahagia bersama orang tercinta. Dan semoga tempe bisa menjadi sahabat setia sahabat channel Lansia Sehat, seperti kami yang selalu ingin menyertai langkah-langkah sahabat semua menuju hidup yang lebih berkualitas. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan kepada saudara atau teman lansia lainnya, dan tinggalkan komentar. Apa pengalaman sahabat dengan tempe? Apakah ada perubahan positif setelah rutin mengonsumsinya? Kami akan sangat senang membaca kisah sahabat semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dengan tema sehat lainnya yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari kami di channel Lansia Sehat.